Banyak negara bagian di benua Eropa mengalami krisis ekonomi dan politik seperti Italia, Belgia, Polandia, Rumania, serta Prancis. Prancis sendiri terlihat utang sekitar 3 triliun euro atau lebih dari 110% dari produk domestik bruto dan defisit 154 miliar euro yang mewakili 5,5% dari output ekonomi. Menurut Departemen Keuangan, jika tidak ada tindakan perbaikan yang diambil, defisit akan mencapai 6,2% pada tahun 2025, 6,7% pada tahun 2026, dan 6,5% pada tahun 2027. Untuk mencapai target 3% yang dijanjikan Prancis kepada mitra-mitranya di Eropa pada tahun 2027, diperlukan penghematan sebesar 110 miliar euro mulai sekarang hingga tahun 2027. Suatu upaya yang belum pernah dilakukan di Prancis. Krisis anggaran tersebut bermula saat setelah Tuan Macron menghabiskan banyak uang untuk mendukung pekerja dan bisnis selama pembatasan sosial akibat pandemi. Pemerintahannya juga memberikan subsidi untuk membantu rumah tangga mengatasi lonjakan inflasi setelah invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan harga energi melonjak. Selain ekonomi, ketegangan politik juga terjadi di Prancis. Ketegangan politik Prancis terjadi selama berbulan-bulan sejak Barnier yang berhaluan kanan menjadi Perdana Menteri. Dia memimpin pemerintahan minoritas yang ditunjuk oleh Macron. Perselisihan semakin memuncak terkait anggaran yang belum disetujui oleh parlemen. Kelompok sayap kiri dan sayap kanan menghukum Barnier dalam mosi tidak percaya pada Rabu 4 Desember 2024. Karena mencoba memaksakan anggaran yang tidak populer melalui parlemen yang sulit diatur tanpa pemungutan suara. Rancangan anggaran tersebut mengupayakan penghematan sebesar 63 miliar dolar dalam upaya mengecilkan defisit yang membesar, yang menurut National Rally sayap kanan Marine Le Pen terlalu keras terhadap pekerja. Setelah pengunduran PM Prancis Barnier, kini Presiden Emmanuel Macron Jumat 13 Desember 2024 mengangkat Francois Bayrou yang beraliran tengah sebagai Perdana Menteri dan memberinya tugas berat untuk mengatasi krisis politik yang telah berlangsung berbulan-bulan di Prancis. Francois Bayrou, ketua kelompok Modem yang berusia 73 tahun dan bersekutu dengan Partai Macron, diangkat 9 hari setelah parlemen menggulingkan pemerintahan Michel Barnier melalui mosi tidak percaya yang bersejarah, yang dipicu oleh kebuntuan anggaran penghematan. Presiden Republik telah menunjuk Tuan Francois Bayrou sebagai Perdana Menteri dan menugaskannya untuk membentuk pemerintahan. Pengumuman ini mengakhiri drama berjam-jam yang membuat Bayrou dipanggil ke pertemuan pagi di Istana Elysee. Ia awalnya diberitahu bahwa Macron akan memilih tokoh lain, tetapi akhirnya kantor kepresidenan mengumumkan bahwa Bayrou diangkat sebagai Perdana Menteri. Bayrou menjadi Perdana Menteri ke-6 yang menjabat di bawah mandat Macron, dan ia juga merupakan Perdana Menteri keempat Macron pada tahun 2024. Perdana Menteri yang baru diangkat menghadapi tantangan besar untuk membentuk kabinet yang dapat bertahan dari mosi tidak percaya di parlemen yang terpecah, serta menyusun anggaran 2025 guna mengatasi gejolak ekonomi. Pada upacara serah terima jabatan dengan Barnier, Bayrou mengatakan, "Tidak seorang pun yang lebih tahu dari saya tentang kesulitan situasi ini. Saya sepenuhnya menyadari Himalaya menanti di depan kita. Negara kita berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini serius. Prancis kini menghadapi defisit anggaran yang membengkak serta ketidakstabilan politik, dengan defisit anggaran mencapai 6,1% dari PDB, kata Barnier saat menyerahkan jabatannya kepada Francois Bayrou. Mampukah PM baru Prancis mengatasi krisis ekonomi dan politik di Prancis? Atau malah membuat situasi ekonomi dan politik di Prancis runtuh seperti di Jerman? Tulis di kolom komentar ya. Lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.